menit, setiap detik itu menjadi berharga. Kenapa kita batasin 1 jam? Karena 1 jam itu setara dengan 4 menit, 4% waktu kita setiap hari. Kenapa di live IG, kenapa di YouTube itu kita batasi 7 menit? Karena 7 menit setara dengan 0,5% waktu kita setiap hari. Kenapa teman-teman resensi kalau boker membaca buku? Karena boker itu menyumbang atau menghabisi 1% waktu kita setiap hari. Makanya daripada kita menghayal sosmed, baca buku. Kan jangan ada nas-nas Al-Quran di dalam buku yang kalian baca toh. Sehingga 1% dari setiap waktu Anda itu begitu berharga, atau 14 menit. 14 menit itu berharga. Kita bicara sekarang ini sekitar 1 jam atau sekitar 4% dari waktunya teman-teman. Bukan berarti saya bilang jam mau game, jam mau makan, saya juga mencatatkan dia. Karena ada waktu sosial, posisi game pada waktu sosial. Oke, posisi futsal waktu sosial dan fisikal. Posisi sholat ya waktu spiritual. Posisi belajar adalah waktu intelektual. Nah, sehingga ketika kita mau mulai hari, atau bahkan bukan mulai hari, ketika kita mau tidur, kan sudah kita evaluasi. Makanya itu ada nilai-nilai harian yang selalu kita diskusinya. Sudah nilai harian, langsung buat pas schedule besok. Itulah alasan mengapa saya selalu desa Albar cash flow. Kenapa? Karena harus tutup hari untuk selesaikan hari sebelumnya. Supaya kita mulai lagi di hari yang ini, ada lagi pertarungan baru di hari ini. Jangan sampai orang-orang sekitar kajian dalam bahasanya ibarat membunuh mimpi kita. Karena kan berulang kali di resensi kita sepakati bahwa 5 orang terdekat menentukan siapa kita. 5 orang terdekat menentukan siapa kita. Nah, langsung ketika waktu pernyataan langsung bagi 5 dulu. Apa yang mau saya capai ini besok, ini 5 itu. Nah, itu pun juga kita bisa bagi 24 jam. Terakhir kita bisa bagi itu 24 jam itu langsung bagi 5 dulu. 24 jam bagi 5 berapa? Kalau mau secara pembagian sama rata, jangan kita pembagian proporsional. Jadi ada 2 langkah, pembagian sama rata, pembagian proporsional, sama pembagian komutatif. Kalau komutatif itu artinya kita bagi rata dulu, itu 24 bagi 5, berarti misalkan sekitar 4,5 jam lah setiap anunya, 4 jam 80 menit. Tapi menurut saya kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Karena masa waktu fisik tidur di situ 4 jam aja, belum pi olahraga, belum pi mandi, kan yang masuk fisik semua itu. Sehingga saya tidak menyarankan pembagian waktu secara komutatif, tapi pembagian waktu secara distributif atau proporsional. Sehingga yang harus kita keluarkan pertama adalah skala prioritas. Nah, ini seperti dijelaskan di situ kan, ada prioritas A, B, C, D. Iya, betul. Saya tambah ke E. Nah, kalau teman-teman atur waktu, tentukan skala prioritasnya A apa? Apa habit A, habit A-nya? Habit A-nya itu ya sholat. Oke. Kayak membaca, itu tadi yang 5 itu. Kalau sudah dilakukan 5 habit prioritas itu, baru ke habit B. Habit A itu adalah habit yang wajib dilakukan. Habit B adalah habit sunnah. Misalnya habit sunnah itu adalah mendengarkan podcast, itu sunnah aja. Apalagi mengaji kan tidak wajib. Wajib itu artinya kalau tidak lakukan ya berdosa. Masuk ke habit C itu adalah habit yang mubah atau ya bagus dilakukan, dan kalau tidak apa-apa juga. Nah, di situ baru masuk main game, toh baru masuk kalau futsal habit B dia sunnah. Oke. Kalau main game masuk lagi apa? Nongkrong, itu habit C. Habit D adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mesti Anda lakukan, tapi didelegasikan. Oke, delegasikan. Contoh kalau saya misalnya, karena mungkin saya semua kerja di resensi, mulai dari website, YouTube dan sebagainya. Nah, tukaran sama Albar biasa video, saya yang biasa resensi. Sekarang karena banyak resensinya Albar, dia temui juga website. Ya, dia mestinya Albar harus mengkader. Karena kalau itulah gunanya pengkaderan, karena kalau tidak bertumbuh ke dia semua. Kalau saya lagi yang mengkader di bawahnya Albar, itu artinya ada rantai yang terputus. Saya yang bermasalah karena saya tidak bisa menciptakan kader yang bisa mengkader. Gitu. Jadi saya harus kenapa kita bentuk itu kepengurusan supaya ada upayanya Albar, Pali, sentor sebelumnya
yang pertama jadi sensor untuk mengkader yang dibawa-bawanya gitu. Ini bicara di kausalitas generasi. Nah, apa itu habit A? Ini dijelaskan di buku ini habit A. Habit A adalah habit yang tidak boleh Anda lakukan. Tidak boleh memang, dan itu harus penting untuk diketahui. Apa kira-kira habit A? Coli. Hah? Coli. Tadi malam sudah didiskusikan sama Kandaan. Tak boleh. Itu bukan hanya tidak boleh. Memang tidak boleh. Jatuh haram. Apa itu haram itu gitu? Tidak boleh memang. Tak boleh sih. Berumpi mungkin yang Tidak. berumpi. Habit A itu maksudku, nah lakukan di orang-orang. Oh. Kita bicara dosa tidak gini, tetapi kita tidak boleh lakukan nih demi penunjang karir kita. Nongkrong lama mungkin sampai tengah malam. Begadang. Begadang kan? Begadang itu bukan aktivitas, ya. Begadang itu adalah periode di mana kita aktif di saat malam, gitu ya. Ada orang begadang tapi produktif, gitu ya. Jangan sampai kita merata yang begadang. Itu bukan merasa bilang begadang, ayolah kita begadang. Itu begadang, ayo begadang, kan bukan begitu. Boros. Chattingan. Hah? Boros bisa, ya betul. Boros bisa. Diskusi Ketika orang-orang boros, kita jangan boros. Oke, ketika orang misalnya makannya harus KFC, kita BFC aja gitu tuh. Itu BFC aja. Ketika orang-orang harus makannya misalnya satu orang satu, kita ada satu makanan kita 2 ayam, 3 ayam. Ketika orang nasi kuning songo, 12 kita nasi 5.000. Itu pilihan-pilihan yang bisa kita tempuh. Oke, nah itu tadi A, B, C, D, E. Jangan lakukan yang jangan melakukan yang B sebelum melakukan yang A. Karena namanya prioritas A. Jangan melakukan C kalau belum B. Jangan melakukan D kalau belum E, dan E tidak dilakukan sama sekali. Jadi cara ngatur waktunya itu setiap hari seperti itu. Sebenarnya dijelaskan juga di buku kita. Cuma tadi mungkin kita kecepatan atau terbatas waktu. Oke, sekira itu pengantar saya, kita diskusi sekitar 10 menit sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan di situ, terang sini kayaknya ada pertanyaan. Ini ada dari Sidra. Pak Sidra. Ini pertanyaannya khusus untuk Al. Dikhususkan Wow, kita begitu. Hai dulu. Hai Kakak Sidra. Hai. Ini lebih natural. Bagaimana kabar malam ini? Tapi malah tekan. Hai. Sore bang. Ini sore belum malam. Ini pertanyaannya, apa perbedaan buku Master Your Time, Master Your Life dengan buku tentang membahas manajemen waktu yang lainnya? Karena kan Sidra juga ini baca juga tentang time management. Apa kira-kira kenapa harus ini? Kenapa bukan yang lain gitu? So far, langsung saya jawab ya. So far, Memang untuk manajemen waktu, baru buku ini yang saya baca. Jadi wajar kalau saya mengatakan isinya wow, karena saya belum membaca buku lainnya. Ketika saya mendapatkan buku-buku lainnya dan saya baca, bisa jadi ini hanya bukan cuma sekedar daging saja, bisa jadi sudah ada tulangnya. Tadi dikoreksi juga sama Kak Tonton tadi bahwa ada banyak itu beberapa bab yang bisa digabungkan tapi tidak digabungkan, sehingga membuat kita bingung dalam membacanya. Jadi sejauh ini kalau kita membandingkan buku ini dan bertanya kenapa harus buku ini, saya merekomendasikan buku ini karena saya baru membaca buku ini. Tidak mungkin saya merekomendasikan buku ini tidak saya baca. Jadi seperti itu. jangan emosi. Tidak emosi lah. Nanti keluar orang di sini. Tidak emosi ji. Kedengaran aja di sini. Biar pelan-pelan kedengaran. Tidak masih warnet ada suaranya. Jangan emosi. Besok nanti minta maaf Sidra, minta maaf katanya Sidra. Minta maaf karena bertanya katanya. Selanjutnya ya belum ada. Mungkin ada yang pertanyaan, bahkan mungkin ada mau Di bertanya. studio satu dulu baru kita tutup. Saya lagi. Ya teman-teman, sampai ada pertanyaan, ada yang mengganjal dari penjelasan saya. Tagim, seperti apa yang saya jelaskan tadi Tagim? Ya tadi malam Bapak. Tidak begitu dia pembahasan spiritual loh demi masa ada tuh. Tagim. Ini tadi terjawab di sini, waduh. Belum dari dia jadi live IG ini, sembarang dia bilang aduh. Kenceng memang kan? Tak tuh dia. Kenceng memang. Oke. Yang lain. Studio. Bahkan mungkin Oh. Nah, ini lagi dari Sidra. Apa pembahasan spesial tentang manajemen waktu dalam buku itu? Pembahasan yang paling spesial
Kan ini kan katanya wow. Makanya, jangan-jangan kalian Saya pribadi, pembahasan yang paling spesial itu berada di Duluan. beberapa kali. Berada di bab pertama karena di waktu situ perencanaan strategis. waktu perencanaan strategis. Kenapa? Sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia tidur, dia mereview kembali apa yang dia telah lakukan seharian penuh. Muhasabah, dia muhasabah apa yang dia lakukan seharian penuh. Kemudian dia membuat daftar untuk kesehariannya besok. Apa yang akan saya lakukan besok? Setelah mereview itu, jika ada yang kurang dari hari yang ia lakukan, misalkan hari ini, dia akan melakukannya besok sehingga tertutup. Jadi perencanaan di bab pertama, perencanaan strategis itu yang membuat saya wow di situ. Nah, mungkin ada lagi Ya mungkin ada di lagi. studio. Sejauh itu cuma. Ya, jadi ini pertanyaan buat Kakak Daal ya. Siapa? Apa perbedaan menurut Anda antara waktu luang dan waktu istirahat yang tertera di Iya, tahu. Ada tadi waktu Master luang. dan Master Life? Waktu istirahat dan waktu luang. Waktu istirahat kita tidak akan mengerjakan pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan yang dituntut untuk dikerjakan, karena kita membutuhkan istirahat. Kita istirahat dari aktivitas-aktivitas. Menurut saya dari pembacaan buku ini, Master Your Time, Master Your Life. Kemudian waktu luang kita memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi sejauh saya membaca, itu yang saya dapatkan menurut saya. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau saya bisa tambahkan ya, antara waktu luang dan waktu istirahat. Sebenarnya kalau pembagi waktu itu 3 secara garis besar. Menurutnya Joseph Pilper dalam sosiologi waktu senggang. Dijelaskan cuma 3 itu, waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu senggang atau waktu luang. Waktu kerja itu ya, kalau teman-teman budaya berarti waktu budaya ya, dari pagi sampai sore. Waktu itu waktu kerja atau waktu kuliah. Waktu istirahat dari malam sampai pagi. Nah, waktu luang itu dari sore sampai malam atau waktu senggang. Nah, menurut Joseph Pilper, waktu luanglah yang menjadi fondasi kebudayaan. Akumulasi dari waktu senggang itu yang menentukan suatu masyarakat itu berbudaya atau biadab. Karena kalau katanya Buya Hamka, kalau kerja sekedar kerja ya kera di hutan-hutan itu kerja. Tapi beda sama kera gitu. Dia juga mencari rezeki untuk makan pisang. Yang bedakan kita sebenarnya pemanfaatan waktu luang atau waktu senggang. Masyarakat Begal memanfaatkan waktu senggangnya itu adalah minum-minum setelah dia membegal di waktu kerja itu. Masyarakat ilmiah itu memanfaatkan waktu senggangnya setelah dia kerja mengais rezeki yang halal itu untuk misalnya kayak berdiskusi, baca buku, nulis. Jadi waktu senggang yang menjadi penentu kita. Nah, misalnya kalau anak-anak sosialita dia memanfaatkan waktu senggangnya itu adalah mall. Tawaf dulu 7 kali keliling mall. Akhirnya juga tidak beli-beli juga. Tidak ada yang dicari. Ini penting Shopee. Jadi penting sekali kita memanfaatkan waktu senggang, waktu luang, karena itu yang membentuk. Itu fondasinya kebudayaan. Karena akumulasi setiap hari waktu senggang itu yang membentuk nanti karakter. Kerja ya bisa apa saja. Selama itu hari. Itu saya kira yang tambahkan. Mungkin masih ada? Tidak tuh. Sudah. Saya lagi bakar. Jibat mungkin. Cukup. Apa namanya? Kata-kata terakhir, Sebelum atau kakak dapat li? Sebelum berpulang. Ya, bukan. kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir sebelum berpulang. Bukan ada sensi, bukan sebelum berpulang. Jangan memancing. Jangan memancing. Maksudnya berpulang saja. Berpulang dari sensi, pergi ke tempat kerja kan? Hanya sisa 10 detik. Kata-kata terakhir, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita bekerja dengan baik. Ketika kita berdiskusi menjadi pendengar yang baik, Oke. menjadi pembicara yang baik. Dan kita harus berusaha untuk